Jadi pertama ya, tadi sudah kita dengar pembacaan gugatan hari ini tanggal 16 Desember ya. Jadi yang pertama mau kami sampaikan, selamat ulang tahun kepada klien kami. Selamat ulang tahun. Ya, Dr. Reza Gadis. Dr. Reza. Hari ini klien kami berulang tahun. Yang keberapa? Lupa ya? 17. Baik, itu pertama ya. Dan yang kedua, kami mau sampaikan bahwa setelah kami mendengar tentang pembacaan gugatan yang disampaikan oleh penggugat, ini menjadi hal yang membuat saya ini agak kesal ya. Kesal begini, kenapa harus saya memanggil guru-guru saya, senior-senior saya untuk membantu saya dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Padahal setelah kami mendengar bacaan gugatan tadi, kami hanya melihat gugatan-gugatan yang sifatnya obs caliber, error and persona, kemudian ada litis petendis, dan hal-hal itu menurut kami adalah cacat formil. Ya, artinya kemudian kami harus sampaikan juga. Saya juga bingung kenapa ada warga negara yang telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana pasal 108 KUHP, kemudian dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Ternyata kami dengar tadi ada satu teori ya tentang misbruik van Recht ya. Misbruik van Recht ini nggak bisa dikenakan kepada klien kami sebagai warga negara yang telah melaksanakan perbuatan hukum. Jadi saya pikir kalau kemudian ya perbuatan-perbuatan pidana yang sudah diputus di tingkat pertama dan kemudian tingkat banding kemarin yang dikatakan adalah merupakan perbuatan melakukan pengancaman, menginginkan sebagian dan seluruh milik orang lain yang sama dengan pemerasan, ini kan nggak bisa dikatakan perjanjian. Lalu kemudian dituduhkan kepada klien kami membatalkan perjanjian melalui instrumen hukum. Ini kan hal yang aneh di negara kita. Jadi saya pikir begini, ini sebagai edukasi hukum bahwa perbuatan melawan hukum itu adalah 1365 KUH Perdata yang on rehmatigat, itu harus ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh klien kami. Ya, bukan disertakan terhadap ya juga terhadap perbuatan hukum klien kami. Jadi kami pikir, kami yakin dan percaya ya majelis hakim ini pintar, bijaksana dan senior. Setelah ini tanggal 23 kami akan membuat jawaban dan eksepsi. Kami akan percaya eksepsi kami akan diterima dan dikabulkan. Seperti itu. Jadi sebenarnya mekanismenya kami yang menggugat, bukan pihak penggugat menjadi yang menggugat, tapi kami. Kenapa? Klien kami dirugikan. Faktanya bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindakan pemerasan, bahkan ditambah TPPU. Jelas bagi yang dia yang bersalah terbukti kok menggugat. Ini perlu pembelajaran bagi kita. Ini buku apa sih dipakai? Ini dulu kami kuliah pakai buku yang diwajibkan oleh dosen kami. Tapi mungkin buku yang dibaca oleh penggugat ini agak beda. Mohon kepada rekan-rekan media kalau ada buku dari pihak penggugat tolong berikan kepada kami supaya kami fotokopi atau kami beli. Supaya kami juga bisa belajar bagaimana cara menggugat yang sudah terbukti dinyatakan bersalah melakukan tindakan pemerasan. Kalau ini dijadikan edukasi bagi masyarakat, maka semua yang ditahan saat ini di tahanan akan melakukan gugatan kepada pihak pelapornya atau pihak korbannya. Penuhlah ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan apabila semua pihak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan gugatan. Nah, ini suatu hal yang pembelajaran bagi kami. Saya tambahkan ya. Jadi persoalannya intinya aja ya. Ini kita memaksa Dr. Reza Gadis untuk memberikan uang 4M. Itu intinya. Kemudian tindakan kita memaksa Dr. Reza Gadis memberikan uang 4M ini dilaporkan ke polisi. Ya, diproses oleh polisi, diproses jaksa, diproses oleh hakim, di PN dihukum 4 tahun. Sampai ke pengadilan tinggi dihukum 6 tahun. Menurut penggugat itu, tindakan Dr. Reza membuat laporan polisi karena uangnya diminta 4M itu melawan hukum. Ya, supaya jelas ya kasusnya ya. Itu singkatnya.
kalau terlalu panjang nanti media pada bingung ya. Jadi tindakan Dr. Reja melaporkan Nikita yang meminta uang 4M itu, dilaporkan ke polisi itu, itulah yang mereka katakan perbuatan melawan hukum. Ya, saya nggak tahu dari mana jalan ceritanya, kenapa membuat laporan polisi dibilang melawan hukum. Padahal itu adalah sesuai dengan hukum. Ya, itu singkatnya. Apapun nanti yang mereka katakan, itu aja pegang omongan saya itu. Ya, cukup. Tapi kami bersyukur juga kita bahwa gugatan ini tidak dicabut. Ya. Mari ya. kita bermain hukum, berdebat hukum di Ya. persidangan. Jadi bukan di komal atau di sosial media. Ini harapan kami. Selama ini kami membayangkan gugat cabut. Tapi puji syukur bahwa siang ini pihak penggugat sudah membacakan gugatannya dan ini sudah tidak bisa dicabut. Jadi kemampuan hukumnya kita lihat dalam persidangan ini. Silakan Nek Raffi sampaikan kemampuan hukumnya. Agenda hari ini membaca gugatan. Coba nanti dia kasih tahu. Membaca gugatan itu seperti apa sih? Ayo silakan. Oke, jadi teman-teman semua menambahkan dari opung-opung saya yang tadi ini. Jadi kalau misalkan teman-teman harus tahu bahwa agenda hari ini adalah agenda pembacaan gugatan. Nah, prinsipnya kita ini kan sebagai pihak yang tergugat harusnya penggugat di sini kan harusnya siap secara materi maupun teknis. Nah, tadi kita lihat bahwa di dalam agenda pembacaan gugatan ini ternyata dirubah sama mereka dengan mengganti bahwa pembacaan handphone. Nah, baru kali ini dari mungkin rekan dari penggugat itu menggunakan handphone, berarti kan tandanya di sini dia yang nggak siap nih untuk menggugat. Sedangkan namanya gugatan itu ya dibacakan melalui gugatan dia, bukan melalui handphone. Jadi hukum acaranya tadi sih sebenarnya dirubah tuh, yang tadi pembacaan gugatan menjadi hukum acara pembacaan handphone. Itu sih mungkin. Ya, mungkin Pak Nesono sama yang mana yang betul, pembacaan handphone atau pembacaan gugatan ya? Silakan. Agenda kita yang tanya pembacaan dokumen Baik, gugatan, terima bukan kasih pembacaan rekan-rekan handphone. media. Ya. Jadi tadi kami baru saja selesai melaksanakan sidang. Tadi agenda sidang adalah pembacaan gugatan. Memang yang pertama tadi salah satu dari pihak sebelah membacakannya melalui handphone. Seharusnya selayaknya berdasarkan hukum acara itu biasanya itu pakai hard copy yang dibacakan langsung. Namun mungkin pertimbangannya karena ini teknologi atau bagaimana sehingga majelis hakim tidak menghentikan itu, membiarkan sampai gugatan itu dibacakan selesai. Teknologi atau kesiapan untuk sidang. Karena masalah waktu juga masalah. Iya. Waktu jam 10, sidang jam 2. Ya, ada pertanyaan lagi. Tapi artinya apakah itu sahkah dengan pembacaan melalui elektronik Kalau seperti itu bicara dengan sah, isi yang enggak. sama? Kalau sah dan tidak, hakim yang akan menilai. Makanya tadi kami menjelaskan bahwa majelis hakim tidak melarang itu. Namun layaknya berdasarkan kebiasaan itu harus membawa dokumen asli yang dibacakan di atas kertas, harusnya seperti itu. Itu ya. Jadi tadi kita dikasih kesempatan apakah ini dibacakan atau tidak, dianggap dibacakan. Kami tadi minta dibacakan. Pertimbangan kami supaya semua masyarakat tahu inilah gugatannya, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa diubah-ubah. Harapan kami seperti itu supaya kami pun menjawabnya nanti enak. Dan agenda berikutnya tanggal 23 itu sudah dijadwalkan. Tanggal 23 namun tidak offline ya, artinya ini pakai online, jadi pakai ekot. Mudah-mudahan nanti kita jawab-menjawab, ketemu lagi di tanggal di bulan Februari. Di bulan Februari. Jadi nanti yang sidang-sidang pembuktian itu kita harus hadir sama-sama di pengadilan. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, tambahan sedikit lagi lah ya. Kalau materinya tadi kan sudah dengar semua ya, bahwa itu gugatan ya yang dibacakan dengan HP. Nah, kami sebagai tergugat di sini mendengar apa yang disampaikan tadi, rasanya kami nggak perlu lagi untuk menjawab itu. Karena apa? Di dalam jawaban itu sendiri dalil-dalil yang dia sampaikan itu sebenarnya perbuatan uang prestasi melanggar kesepakatan. Itu yang benar. Pendahulu-pendahulunya sebelum yang tadi datang, itu yang benar. Tapi begitu dirubah, makin hilang uang prestasinya, malah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu adalah prinsip perbuatan
melanggar hukum. Siapa yang melanggar hukum, itulah apakah dia mampu mendalilkan. Kita kan sudah jelas, kita bisa mendalilkan dalam jawaban nanti bahwa yang melanggar hukum adalah terdakwa Nikita dan Ismail Marzuki. Poinnya sudah sampai situ, selesai sebenarnya. Tapi kita kan sebagai penegak hukum yang pengacara yang memang benar-benar mengikuti hukum acara, ya kita ikuti alur ini. Padahal kita udah lucu mendengarnya itu. Perbuatan melawan hukum, perbuatan balik lagi, perbuatan manifestasi. Padahal dia sepakat di dalam materinya tadi adalah kesepakatan, sepakat perjanjian. Benar nggak? Berarti uang prestasi ya, melanggar janji ya. Nah, tapi karena tidak ada peluang untuk meminta gugatan 200 miliar, maka dirubah, memutar lagi ke sana kemari. Akibatnya dia akan tenggelam dengan keadaannya sendiri. Itu. Makanya dalil kita tadi nggak perlu menjawab sebenarnya. Dia akan mencari dalil kita itu sudah anggap ini sedang berjalan bahwa nyata-nyata perbuatan melawan hukum ya atau melanggar hukum ya. Yang melanggar hukum adalah Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Itu aja mungkin tambahan. Ada pertanyaan? Terima kasih Pak. Ada yang mau saya sampaikan lagi sedikit lagi ya. Tadi yang masuk ke sidang itu rekan kami yang punya surat kuasa, yang punya legal standing. Kami yang 4 ini nggak punya surat kuasa, nggak punya legal standing, makanya kami nggak masuk. Ya kami menghormati mereka, kami nggak punya. Yang 4 ini nggak punya legal standing, yang standing yang cuma 2 standing. Aja kami nggak mau masuk, biarlah yang punya standing aja yang masuk, kami di luar. Ya supaya paham kenapa media kan tanya kenapa yang 4 nggak mau masuk, yang nggak punya standing. Ya, makanya yang 2 punya standing mereka yang masuk. Ya, Simpelnya opung-opung saya ini malu lah. Iya. Karena kemarin dibilang nggak punya legal standing, makanya hari ini beliau malu lah. nggak punya standing kami nggak masuk lah ya. Nanti kami nggak punya cuap-cuap nggak punya standing nggak enak gitu ya. Dengan dilanjutkan kisah tema ini, berarti rekomendasi kalian bisa jalankan. Tersebut kayaknya nggak bakal ada cuma 500 M. Oke, jadi begini. Soal 504 miliar itu akan menjadi lebih valid nanti ketika kami sudah mendapatkan perhitungan dari konsultan keuangan dari perusahaan klien kami. Nah, itu pertama yang perlu kami sampaikan ya. Itu soal seberapa besar nantinya kami akan melakukan gugatan rekovensi. Nah, yang kedua, kalau teman-teman mempertanyakan, saya berpikir bahwa gugatan yang menurut kami kurang berkualitas ini ya akan kami serahkan ya. Ya kalau senior-senior saya ini mahal dibayarannya, saya akan serahkan kepada anak saya Mr. Bruce Sembiring nanti untuk membuat jawaban ya. Dia masih semester 1 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Ya saya pikir anak semester 1 bisa menjawablah tentang gugatan-gugatan yang tidak menurut kami kurang berkualitas. Ya karena kalau bayar-bayar mereka ini mahal banget nih. Ya jadi soal tentang berapa kerugian itu nanti berdasarkan dari hasil konsultan keuangan. Ya seperti itu. Kalkulasi aktualnya itu yang disampaikan yang lalu oleh rekan kami Bang Surya. Itu hitungan aktualnya seperti itu sebenarnya. Konsultan sudah menghitung sampai ke angka itu. Tapi kan kami juga harus berpikir lebih logis. Kami akan analisa kemampuan keuangan kita. Kalau kemampuannya nanti hanya sekitar 10-20 M, mungkin nilainya akan kami sesuaikan. Jadi kami nggak mau juga menang pun kami nanti 500 M dia nggak sanggup bayar kan juga percuma, menang di atas kertas. Jadi kami hitung dulu nanti keuangannya, kami akan gugat sebesar keuangannya. Ya nanti kita lihatlah aktualnya ya seperti apa. Oke.